Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa Melina, NIM 170104015 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di IAIN Sinjai. Nah, baiklah, selamat menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya persilakan ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum belajar. Oke, selesai ya. Sebelumnya Ibu absen dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Darna, Koja Shihab, Mariam Syafira, Deswahyuni, Om Kalsum, Hijrawati, Mariati. Baiklah, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, pada kesempatan ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Oke, kita akan belajar mengenai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, adapun di sini indikator yang harus kita capai yang pertama yaitu menjalankan makna kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara dan menjalankan agama. Dalam menjalankan agama, yang kedua memberi contoh dalam menjalankan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di antara anak-anakku sekalian ada yang tahu apa pengertian dari kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara? Ada yang tahu? Nah, itu di atas adalah pengertian dari kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, di sini ada 3 yaitu tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Ini ada 3 kata. Yang pertama yaitu pengertian hak. Apa ada yang bisa baca pengertian hak itu apa? Oke, pengertian hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Kemudian kewajiban yaitu sesuatu yang wajib dilaksanakan atau yang harus dilakukan setiap orang atau setiap warga negara sesuai dengan peraturannya. Kemudian yang ketiga yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini yaitu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, baiklah, itulah pengertian hak, kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Kemudian selanjutnya ada hak sebagai warga masyarakat. Apa itu haknya sebagai warga masyarakat? Yaitu misalnya contoh ya, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
dipercayai. Kemudian yang kelima yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, termasuk anak-anakku sekarang sedang menempuh pendidikan di bangku SD. Nah, kemudian yang terakhir yaitu setiap negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh, dan setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Kemudian apa kewajiban sebagai warga masyarakat? Kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, di sini misalnya contoh, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh. Kemudian yang kedua yaitu wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau biasa disingkat apa? Pemda. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oke deh. Kemudian yang keempat, ada yang tahu? Oke, yang keempat yaitu setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Nah, sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang 1945, maka harus melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan tertib yang meliputi yang pertama yaitu hak dan kewajiban dalam bidang politik, hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya, hak dan kewajiban dalam bidang hankam, hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. Nah, contoh langsung dalam pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian selain dalam Undang-Undang 1945, hal yang sama juga tersirat dalam undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Agrarian, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Tenaga Kerja, dan lain-lainnya. Pasal lainnya yakni pasal yang mengatur tentang kebebasan dalam kepercayaan dan memeluk agama, yakni pasal 29 ayat 1 dan 2, di mana dalam Undang-Undang 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan pada pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaan dan agama dan kepercayaannya itu. Tentang kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Ada yang belum dipahami? Silahkan bertanya. Dan kalau tidak ada, Ibu akan kasih soal untuk dikerjakan ya. Baiklah, Ibu akan bagi kelompok nanti sebentar. Kalau selesai dikerjakan, Ibu akan tanya satu persatu sesuai dengan menggunakan permainan games. Nah, di sini gamesnya yaitu menggunakan tongkat. Nah, ketika temannya memopor dan kita menyanyikan lagu, nah di mana lagu itu selesai dan siapa yang memegang tongkat itu maka itu harus wajib menjawab pertanyaan. Oke, dipaham semua? Baiklah. Oke, kita mulai ya. Sudah siap semua? Oke. Lagunya itu balonku ada 5.
ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, sekarang yang dapat tongkatnya Om Kalsum. Nah, pertanyaannya yang Ibu tadi sudah jelaskan, apa pengertian hak dan kewajiban Om Kalsum tanpa harus melihat buku. Oke, baiklah, betul sekali. Nah, selanjutnya begitu terus ya. Nah, mungkin cukup untuk hari ini. Ibu minta maaf ya kalau Ibu punya salah-salah kata. Sebelumnya Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinaannya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi anak-anakku sekalian harus rajin-rajin belajar ya di rumah, mengulang kembali materi yang dipelajari di sekolah. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ya.